Amati, kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Bung Karno dalam pidato kenegaraan pernah menyampaikan istilah jas merah, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Pesan ini mengingatkan kita betapa pentingnya nilai sejarah bagi manusia. Sebab dari sejarah dapat memberikan pembelajaran untuk menyikapi kehidupan kini dan masa yang akan datang. Kota Waringin, tepatnya sekarang Kota Waringin Barat, memiliki catatan sejarah penting bagi bangsa Indonesia, terutama bagi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara. Catatan sejarah perjuangan anak bangsa dalam melawan penjajahan di negeri ini. Dan peristiwa perjuangan itu diabadikan dalam bentuk monumen yang diberi nama Monumen Palagan Sambi. Monumen Palagan Sambi merupakan sebuah monumen yang didedikasikan untuk para peterjun yang melaksanakan misi operasi lintas udara yang pertama kali di Indonesia. Dan nama Sambi sendiri diambil dari lokasi tempat penerjunan itu dilaksanakan, yaitu di Desa Sambi, berjarak kurang lebih 4 jam dari Kota Pangkalan Bun. Dan monumen ini sebenarnya ada dua, yang pertama di Desa Sambi sendiri, dan yang kedua ada di tengah Kota Pangkalan Bun. Monumen Palagan Sambi dibangun atas kerjasama Angkatan Udara dengan pemerintah daerah Kabupaten Kota Waringin Barat yang diresmikan oleh Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Madya Hanafi Asnan di bulan Desember tahun 1998. Dan monumen yang ada di tengah kota ini ada diorama dan ada pesawat RI-002 Dakota C-47 yang digunakan untuk misi penerjunan tersebut. Monumen ini dibangun dengan tujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang peristiwa yang sangat heroik di mana para penerjun begitu gigih dan setia dalam mengemban amanah atau tugas yang telah diberikan demi terwujudnya kesatuan Republik Indonesia. Setelah diproklamirkannya kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Belanda tidak mengakui kemerdekaan Republik Indonesia, sehingga Belanda melakukan agresi militer. Salah satu bentuknya adalah memblokade dengan kapal-kapal perang Belanda di pesisir Pulau Kalimantan untuk mencegah infiltrasi pejuang dari daerah-daerah lain masuk ke Pulau Kalimantan
atau sebaliknya. Oleh karena itu, atas inisiatif Pangeran Muhammad Nur selaku Gubernur Kalimantan meminta kepada Kepala Staf Angkatan Udara untuk melakukan operasi penerjunan di Kalimantan. Permintaan tersebut disambut baik oleh Kepala Staf Angkatan Udara Republik Indonesia saat itu, yakni Komodor Udara Suryadi Suryadharma, dan ditunjuklah Mayor Udara Cilikriwut untuk mempersiapkan prajurit-prajurit AURI yang akan diterjunkan di Kalimantan. Setelah disetujuin, direkrutlah para pemuda-pemuda yang pada saat itu 60 orang pemuda Kalimantan dan 12 orang pemuda dari Sulawesi. Dikarenakan operasi ini adalah operasi Kalimantan, diambillah yang utama itu adalah pemuda-pemuda Kalimantan. Dari 60 orang kemudian disaring kembali karena penerjunan ini berada di Kalimantan Tengah, sehingga dari 60 orang pemuda Kalimantan tersaringlah 14 pemuda Kalimantan yang bisa berbahasa Dayak Ngaju, yaitu Letnan Muda Udara 1 Iskandar sebagai komandan pasukannya, kemudian Sersan Mayor Udara M. Dahlan sebagai wakil komandan, kemudian Sersan 1 Udara J. Bitak, itu asli Kapuas, kemudian Sersan 1 C. William, itu asli dari Tumbang Samba, kemudian Sersan Udara Darius, kemudian Kopral Udara Ahmad Kosasi, Kopral Udara M. Bahri, Kopral Udara Ali Akbar, prajurit 1 Immanuel Nuhan, itu yang terakhir meninggal tahun 2020 kemarin. Kemudian prajurit 1 Marawi, ditambah 2 orang telegraf dari Angkatan Udara, yaitu Kapten Udara Hari Adi Sumantri dengan Kopral Udara Suyoto. Tujuan utama dari operasi penerjunan ini adalah mendirikan sebuah pemancar radio untuk menghubungkan Pulau Kalimantan dengan Pulau Jawa, yaitu di Yogyakarta, karena pada saat itu ibu kota negara ada di Yogyakarta. Dengan tujuan lokasi adalah Bukit Sepanbiha, satu perbukitan tinggi di wilayah Kota Waringin. Pasukan ini dikenal dengan MN 1001. MN merupakan singkatan dari Muhammad Nur, Gubernur Kalimantan pada waktu itu. 101 adalah 1001, dalam arti 1001 cita-cita untuk kemerdekaan Indonesia. Setelah terpilih para pemuda-pemuda yang sebagian besar berasal dari Kalimantan, mereka melakukan pelatihan. Beliau-beliau itu, mereka itu melakukan pelatihan di kota Yogyakarta dengan peralatan yang seadanya, dengan kondisi yang seadanya. Pelatihan terjun secara latihan kering, hanya teori-teori saja, tanpa ada suatu praktek penerjunan, dengan menggunakan payung-payung bekas dari tentara Jepang dan Belanda. Dengan peralatan yang seadanya, dini hari, tepatnya hari Jumat,
tanggal 17 Oktober 1947, ke-14 penerjun dari pasukan MN 1001 diterbangkan dengan menggunakan pesawat Dakota C-47RI 002. Mereka diberangkatkan dengan menggunakan pesawat Dakota RI-002 menuju Kalimantan. Yang navigasi pada saat itu Mayor Udara Ciliwut sebagai penunjuk jalur. Untuk pilot dipercayakan kepada Bob Freeberg dan co-pilot Opsir Udara 3 Suhodo. Mereka take off dari Pangkalan Udara Maguwo, Yogyakarta. Sementara Letnan Muda Udara 1 Iskandar, komandan pasukan. Dan dari pilot itu hanya melihat kondisi dari bawah. Jadi apabila sawah itu masih di Jawa, apabila melihat ke bawah itu laut, berarti sudah memasuki Laut Jawa. Dan melihat pohon-pohonan itu berarti sudah di Kalimantan. Dengan sangat minim navigasi mereka untuk melakukan penerbangan ini. Sehingga sekitar pukul 7 pagi Mayor Udara Ciliwut melihat sebuah bukit. Dan dinyatakan itulah Bukit Sepanbiha. Lalu para peterjun lompat dari pesawat. Ada satu yang tidak jadi lompat dikarenakan sakit dan takut, yaitu prajurit 1 Jarni, sehingga dia harus ikut pulang ke Jogja. Namun penerjunan mereka atau drop zone mereka tidak tepat sesuai rencana. Mereka mendarat di satu desa, yaitu Desa Sambi. Mereka jatuh terpencar, peralatan mereka yang mereka bawa itu pada sebagian rusak. Hutan belantara Kalimantan tak menyurutkan langkah-langkah mereka yang terpencar untuk menyatu kembali. Semangat membara, mengemban tugas terpatri dalam diri masing-masing pejuang, sehingga memunculkan semangat mempertahankan hidup. Karena semangat itulah akhirnya mereka bisa berkumpul kembali dan berkonsolidasi untuk mencari tempat perlindungan. Ditemukanlah sebuah gubuk yang pada saat itu dipandu oleh seorang ibu-ibu dari masyarakat Desa Sambi, dan dipinjamkan sebuah gubuk untuk ke-13 orang penerjun tersebut untuk beristirahat. Dan gubuk itu, di lokasi gubuk itu saat ini didirikan sebuah monumen atau tugu Palagan Sambi yang berada di Desa Sambi. Kemudian untuk meninjau ke depan, diutuslah prajurit 1 Marawi untuk melihat kondisi lapangan di depan
Namun prajurit Marawi tidak pernah kembali lagi ke rombongan pasukan. Dari sisa prajurit yang ada, mereka bertekad untuk tetap mendirikan pemancar radio di desa Sepanbiha sesuai rencana semula. Perjalanan mereka sangatlah jauh. Ketika perjalanan mereka memasuki desa Mojang, mereka bertemu dengan Albert Rising selaku kepala desa. Kedua-belas pasukan itu dipersilahkan beristirahat di gubuknya. Namun tanpa mereka sadari, kebaikan yang diberikan kepada mereka merupakan suatu jebakan. Albert Rising yang memberitahukan keberadaan pasukan Indonesia kepada tentara Belanda. Di pagi hari, tepatnya tanggal 23 November 1947, rentetan peluru dari pasukan Belanda dari segala arah memperondong gubuk tempat para penerjun sedang istirahat. Ada sebuah kisah heroik yang kami dapat dari pengakuan dari Bapak Immanuel Nuhan, sebuah pengorbanan dari Bapak Letnan Muda Udara 1 Iskandar, yaitu pada saat dilakukan penyergapan oleh Belanda, Bapak Iskandar ini memerintahkan pasukannya untuk lari. Namun Bapak Iskandar ini tetap tinggal di tempat untuk menghadang pergerakan pasukan Belanda, yang pada intinya itu dia mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan pasukannya, sehingga Bapak Letnan Muda Udara 1 Iskandar gugur di desa Mojang dan diikuti oleh Bapak M. Kosasih yang juga gugur di desa Mojang karena tidak mau meninggalkan Bapak Iskandar pada saat penghadangan Belanda. Di tragedi tersebut pada tanggal 23 November 47 tersebut, saya emosi Pak. Pada tanggal 23 November 47 tersebut, kisah heroik mereka Pak, kisah heroik yang begitu kuat dengan niat mendirikan suatu pemancar radio yang menyatakan supaya Indonesia itu tetap ada, tetap eksis. Mereka terus berjuang. Walaupun Bapak Letnan Muda Udara 1 Iskandar gugur dan Bapak Kopral Kosasih gugur, Bapak Hari Adi Sumanti tetap ikut maju, yang akhirnya beliau juga tertembak. Namun beliau kondisinya masih hidup dan dibawa ke desa Mojang, yang akhirnya pada tanggal 24 November 1947 Bapak Hari Hadi Sumantri meninggal dan dimakamkan di desa Mojang. Sisa pasukan 9 orang, mereka tidak langsung pergi berpencar, tidak, tapi mereka bersembunyi, dan setelah dinyatakan Belanda itu sudah tidak ada di tempat, mereka melihat kembali dan menyaksikan
Letnan Muda Udara 1 Iskandar dikubur dalam satu lubang dengan Bapak Kosasi. Yang pada saat itu yang melihat adalah Bapak J. Pitak dengan Bapak M. Dahlan serta Bapak Immanuel Luhan. Melihat kondisi jenazah dari Letnan Muda Udara 1 Iskandar dan Sasana Udara Kosasi. Karena tidak mungkin untuk mereka membawa jenazah, akhirnya mereka mundur, membatalkan misi pemasangan radio dan terus dikejar oleh Belanda. Akhirnya pada tanggal 7 Desember 1947 mereka semua tertangkap dan ditahan, dibawa ke Nusa Kambangan. Peristiwa penerjunan pertama kali inilah yang kemudian dijadikan sebagai hari lahir Komando Pasukan Gerak Cepat yang diperingati tiap tanggal 17 Oktober. Nah, mengapa diperingati sebagai hari lahir Kopasgat? Karena misi penerjunan udara ini merupakan sebuah misi yang khas dilaksanakan oleh Komando Pasukan Gerak Cepat atau Korpaskas nama yang sebelumnya ya. Nah, dengan adanya misi-misi ini, Komando Pasukan Gerak Cepat memang menjadi sebuah pasukan yang khas dimiliki oleh Angkatan Udara yang memiliki kemampuan khusus, dan ciri khas yang dimiliki oleh pasukan ini, mereka berbaret jingga. Jingga ini diambil dari semburat warna merah yang berada di langit pada saat pasukan terjun ini melaksanakan penerjunan pertama kali. Karena mereka berangkat subuh dari Yogyakarta, pada saat terjun ada semburat warna jingga, dan semangat inilah yang digunakan untuk identitas pasukan gerak cepat yang menjadi pasukan khusus Angkatan Udara. Kita tak bisa menampik akan keberanian, kegigihan, dan kesetiaan para penerjun pertama kali ini sebagai salah satu bentuk penghargaan dan penghormatan kepada para pasukan MN 1001, Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara di Pangkalan Bun, diberi nama Pangkalan Udara TNI AU Iskandar. Letnan Muda Udara 1 Iskandar adalah putra kelahiran dari Kota Sampit, tepatnya di Desa Jemaras, yang dilahirkan tahun 1928. Peristiwa Palagan Sambi telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi bangsa ini. Siapapun yang terlibat di dalam misi ini, misi pasukan MN 1001, namanya tercatat dalam catatan sejarah bangsa ini. Namanya telah terukir bagi bangsa ini. Catatan bahwa mereka para pemberani, para penerjun sejati negeri ini ingin mengatakan Kalimantan adalah bagian negeri ini, negeri Indonesia. Tugas mereka telah usai dalam mempertahankan kedaulatan negeri. Mereka telah berada dalam ketenangan abadi, damai bersama Ilahi.